Kisah ini dimulai di alam kedewaan, sebuah tempat luar biasa yang dipenuhi pulau-pulau terapung dan air terjun indah tempat makhluk-makhluk paling kuat di alam semesta tinggal. Kita kemudian dibawa ke sebuah koloseum raksasa di tengah hutan. Saat pembawa acara meminta perhatian semua orang atas apa yang akan terjadi di panggung, seorang dewi berambut merah mengawasi segalanya sementara narator memperkenalkan seorang manusia yang memiliki kekuatan lebih besar dari para dewa itu sendiri. Tokoh-tokoh sejarah penting kemudian menonton saat pahlawan terkuat dalam mitologi Yunani bersiap untuk melakukan kemunculan agungnya. Pada saat ini, kita mengetahui bahwa sebuah upacara sedang berlangsung untuk memilih Raja Dewa yang baru, itulah sebabnya semua dewa berkumpul untuk memberikan suara. Tiba-tiba kita melihat tangan berotot menggenggam gada dengan kekuatan besar saat energi di sekitarnya mulai bergetar hebat. Dengan benturan yang luar biasa, sang prajurit melepaskan ledakan petir di tengah arena, membuat seluruh penonton terkesan dengan tampilan tersebut. Lalu muncullah demigod legendaris, Hercules, memamerkan otot-ototnya dan memegang senjatanya saat petir emas mengelilingi tubuhnya yang gagah. Si perkasa itu memberikan senyum percaya diri, menunjukkan bahwa dia siap untuk mengambil kendali atas segalanya dan membuktikan bahwa tidak ada yang bisa menandingi kekuatan fisiknya. Namun, pembawa acara berwajah anjing memotong pertunjukan tersebut dan mengumumkan dimulainya pemungutan suara untuk memutuskan apakah pahlawan dari 12 tugas tersebut akan menjadi raja baru. Ternyata, ketika mereka meminta mereka yang setuju untuk mengangkat tangan, keheningan memenuhi tempat itu dan tidak ada seorang pun yang bergerak untuk mendukung kandidat tersebut. Menyadari bahwa dia tidak menerima satu suara pun, pria besar itu benar-benar tercengang dan tidak mengerti mengapa tidak ada yang menginginkannya memimpin alam tersebut. Sementara itu, di bangku penonton, dewa-dewa lain tampak sangat bosan, dan beberapa bahkan tidur siang karena situasi ini telah menjadi rutinitas. Masalahnya adalah pilihan ini harus berdasarkan mayoritas sederhana. Namun karena semua orang di sana egois, perdebatan telah berlangsung selama lebih dari 300 tahun tanpa solusi. Jauh di sana, seorang gadis berambut putih menyaksikan kekacauan itu di layar dan berkomentar bahwa masalah ini tidak akan pernah benar-benar terselesaikan. Kita mengetahui bahwa gadis muda ini sebenarnya adalah Raja Dewa saat ini, Zeus, tetapi dia bosan setengah mati dengan semua birokrasi yang tidak perlu ini. Kemudian gadis pendek itu mulai melompat-lompat di singgasana dan menuntut agar asistennya memikirkan sesuatu yang jauh lebih menarik untuk mengisi waktu luang. Sekretarisnya menyarankan untuk mengadakan turnamen pertarungan, tetapi sang penguasa menganggap ide itu sangat membosankan karena dia tidak ingin mengulangi apa yang telah dilakukan sebelumnya. Dengan tatapan sinis, si kecil itu memperingatkan bahwa jika itu hanya ujian kekuatan, dia akan menghabisi semua orang dalam sekejap mata. Akhirnya, sang asisten ingat bahwa sebuah bencana telah muncul di dunia bawah, sementara sang penguasa mengaku bahwa dia sudah lupa nama masalah tersebut. Sang asisten terkejut karena bosnya melupakan masalah seserius itu dan memberinya tatapan tajam karena kurangnya ingatan sang penguasa. Kemudian dia mengingatkan bahwa sebuah gerbang muncul entah dari mana di tengah kota, menyebabkan ledakan besar energi ungu di aspal. Portal ini muncul tanpa peringatan apapun, mengejutkan semua manusia dengan kedatangannya yang tiba-tiba. Tepat setelah itu, sebuah gerbang gelap raksasa bermanifestasi di dunia manusia, melayang di antara awan gelap di langit. Dengan itu, hujan meteor api mulai jatuh dari langit, menghancurkan segalanya dan menakuti penduduk di bawah. Selain itu, yang membuat manusia putus asa, gerbang tersebut melepaskan beberapa makhluk, satu demi satu untuk menyerang planet ini. Pertama, beberapa makhluk hijau kecil dengan mata merah yang bersinar di kegelapan malam keluar dari sana. Monster-monster ini adalah goblin liar yang segera mulai menyerang orang-orang yang tidak berdaya yang berlarian di kota. Kemanusiaan menyebut peristiwa ini sebagai gerbang kehancuran atau Ragnarok, dan situasinya menjadi sangat serius bagi semua orang. Kembali ke alam kedewaan, sang asisten merasa khawatir, tetapi sang ratu tampaknya tidak peduli dan bahkan memuji manusia karena telah berusaha keras. Tiba-tiba, gadis berambut putih itu berdiri dari singgasana seolah-olah dia memiliki ide cemerlang untuk mengatasi kebosanannya. Dengan senyum nakal di wajahnya, dia memberitahu asistennya bahwa dia baru saja memikirkan sesuatu yang sangat bagus untuk dilakukan. Aturan baru untuk memilih raja adalah siapapun yang membuat kontrak dengan manusia dan menyelesaikan masalah gerbang tersebut akan menjadi pemenangnya. Sang penguasa menjelaskan bahwa ini akan berfungsi sebagai batasan bagi para dewa dan akan menyenangkan seperti permainan untuk dia tonton. Dia melanjutkan dengan mengatakan bahwa para kandidat dapat bekerja sama atau saling melenyapkan, karena penyelamatnya akan menjadi raja para dewa berikutnya. Dengan teriakan bersemangat, si kecil itu mengumumkan dimulainya Battle Royale di mana para dewa, pahlawan, dan manusia akan membentuk tim. 10 tahun kemudian, di dunia manusia, kita melihat seorang pria dimarahi oleh seorang perundung pirang yang menyiramnya dengan seember air. Pria pirang itu mengeluh bahwa dia membuang-buang waktu melatih orang yang tidak berguna. Namun tiba-tiba, ledakan raksasa terjadi di latar belakang. Semua orang terkejut oleh ledakan itu dan salah satu pemuda mencoba melihat apa yang terjadi di tengah asap dan api. Di tengah kekacauan, monster seperti semut raksasa muncul dan mulai menyerang sementara orang-orang berlarian dalam keputusasaan. Di tengah kekacauan, sesosok figur dalam api menyerang salah satu serangga raksasa dengan serangan yang cepat dan tepat. Dari api tersebut muncul seorang pemburu misterius yang melayang di udara, diselimuti oleh kekuatan emas yang luar biasa. Kita mengetahui bahwa dia adalah Yuzuki Kamio, peringkat kelima, dan kontraktor dari Dewa Matahari yang kuat, Ra.
Pahlawan ini sangat populer dan menerima banyak surat penggemar saat dia melayang melewati kota dengan apinya. Beberapa siswa berkomentar bahwa dia mengalahkan monster-monster itu dengan satu serangan dan bahwa pemburu yang memiliki kontrak dengan dewa itu sangat gila. Kemudian si perundung pirang menoleh ke pemuda berambut merah dan berkata bahwa dia pasti merasakannya lebih dari siapapun. Dia adalah Hinata Kamio, kakak laki-laki Yuzuki, seorang pendukung, support, peringkat F yang tidak memiliki kontrak dewa. Sementara itu, sang pemburu terkenal memperhatikan kota dari atas gedung dengan ekspresi kosong di wajahnya. Tiba-tiba, wajah pemuda berbakat itu berubah menjadi kemarahan murni, menunjukkan sisi gelapnya. Di tempat lain, pria pirang dan teman-temannya menyudutkan Hinata dan bertanya apakah dia dan adiknya benar-benar kembar. Salah satu pemuda mengejeknya karena menjadi peringkat F tanpa kontrak, sementara si perundung menjambak rambutnya dengan keras. Pada saat itu, sesosok misterius muncul di ujung gang, dan mata si perundung membelalak ketakutan. Pendatang baru itu adalah Yuzuki, yang bertanya dengan senyum apakah dia bisa ikut bersenang-senang juga. Mendengar itu, para perundung ketakutan dan lari dari gang secepat mungkin. Kakak yang lebih lemah itu berterima kasih kepada penyelamatnya, yang dengan lembut dan protektif mengacak-acak rambutnya. Pahlawan muda itu menasihati kerabatnya untuk membela diri sendiri atau orang akan terus memanfaatkan dia selamanya. Namun entah dari mana, si adik yang populer itu melayangkan pukulan keras ke perut kakaknya, yang tidak mengerti serangan mendadak itu. Pria malang itu memuntahkan cairan aneh dan jatuh ke tanah, merasakan sakit yang tak tertahankan dari pukulan tersebut. Pemuda berambut hitam itu mengatakan bahwa hanya dia yang diizinkan merundung kakak laki-lakinya dan tidak ada orang lain. Lebih parah lagi, dia menendang pria di tanah itu dan menyatakan bahwa menjadi lemah adalah hal yang sangat menyedihkan. Dengan kakinya di atas tubuh kakaknya, dia berkata pria malang itu bahkan tidak bisa melindungi dirinya sendiri dari bahaya. Tiba-tiba, sang penyerang melihat bayangan misterius di atap gedung terdekat. Menyaksikan adegan itu, sosok gelap dengan mata ungu menyuruh pemuda itu untuk melanjutkan dan menikmati momen penghinaan tersebut. Kemudian sang adik menyuruh kakaknya untuk menyimpan rasa sakit karena dipandang rendah oleh semua orang di sekitarnya. Sambil berbaring di tanah, si rambut merah berteriak bahwa jika segala sesuatunya berjalan sebagaimana mestinya, semua kekuatan itu akan menjadi miliknya. Pemuda berambut hitam itu menjadi sangat marah dan berkata dengan tatapan menakutkan bahwa dia sudah memperingatkannya untuk tidak pernah mengungkit hal itu lagi. Dengan itu, cerita kembali ke masa lalu, menunjukkan bahwa di masa kecil mereka, situasi antara keduanya sangat berbeda. Narator mengatakan bahwa dia percaya dia memiliki keluarga paling bahagia di dunia saat ibunya memujinya di meja makan. Anak kecil itu tersenyum bahagia saat dia mendapat tepukan di kepala karena mendapatkan nilai sempurna pada tesnya. Sementara itu, Yuzuki memperhatikan segalanya dari kejauhan dengan wajah sedih, memegang hasil evaluasi sekolahnya sendiri. Nilai anak itu sangat rendah, dan karena malu, dia telah meremas kertas itu sepenuhnya. Ayah mereka mencoba menghibur anak itu, mengatakan dia juga bisa melakukannya, karena bagaimanapun juga mereka kembar. Namun anak laki-laki berambut hitam itu tampak membawa perasaan gelap yang berbeda di dalam dirinya sejak kecil. Sang ibu mencoba mencairkan suasana dengan mengatakan putra lainnya juga telah mengerjakan matematika dengan baik. Si rambut merah kecil terkejut dan tidak mengerti apa yang dimaksud ibunya dengan komentar itu. Tiba-tiba, wanita itu melihat keluar jendela dan melihat monster aneh raksasa dengan satu mata merah muda menatap mereka. Makhluk itu menyerbu rumah, menghancurkan segalanya, dan sang ibu memeluk putranya untuk mencoba melindunginya dari bahaya. Monster itu sangat mengerikan dengan beberapa mata aneh dan gigi tajam, siap untuk serangan terakhir. Pada saat itu, ayah keluarga tersebut melemparkan dirinya ke depan putra lainnya untuk menyelamatkannya dari serangan makhluk itu. Makhluk itu menyerang dengan kekuatan penuh dan di tengah ledakan, tampaknya ia memakan kertas ujian anak laki-laki berambut hitam tersebut. Di tengah rumah yang terbakar, anak laki-laki itu putus asa melihat ibunya terjebak dalam reruntuhan dan berteriak memanggilnya. Dengan tatapan penuh tekad, si rambut merah kecil memutuskan dia tidak akan meninggalkan ibunya di neraka yang berapi-api itu. Dari jauh, sesosok dewa memperhatikan anak laki-laki itu, yang dengan berani berlari melewati api untuk menyelamatkan ibunya. Dewa Matahari Ra bertanya-tanya mengapa anak itu berlari lurus ke arah api tanpa rasa takut. Ibunya memohon padanya untuk lari, tetapi anak itu mengabaikan peringatan tersebut dan mengatakan dia hampir sampai untuk menyelamatkannya. Anak laki-laki itu menggunakan seluruh kekuatannya untuk mendorong reruntuhan sementara langit-langit mulai runtuh menimpa mereka. Wanita itu mendongak dengan ketakutan, menyadari langit-langit akan jatuh tepat di atas putranya yang berani. Dalam tindakan kasih sayang terakhir, dia mendorong anak itu menjauh agar tidak tertimpa reruntuhan. Dengan itu, reruntuhan benar-benar runtuh dan wanita itu akhirnya terkubur selamanya di bawah semuanya. Si kecil menangis terseduh-seduh, melihat bahwa dia tidak bisa menyelamatkan ibunya dan sekarang sendirian. Di luar, anak laki-laki itu duduk menatap rumah yang terbakar, tidak percaya dengan apa yang baru saja terjadi. Di dekatnya, saudaranya memperhatikan tangan ayah mereka di tanah dan menyadari bahwa ayahnya juga tidak selamat dari serangan itu. Sebuah suara misterius memberitahu anak laki-laki itu bahwa ia melihat seluruh tampilan keberanian kecilnya pada saat itu. Suara itu berlanjut mengatakan bahwa ia sedang mencari seseorang yang tidak gemetar di hadapan api dunia bawah.
Dewa Matahari muncul dengan segala kemuliaannya dan berkata bahwa inilah jenis manusia yang sangat dia sukai. Entitas itu mengulurkan tangannya kepada anak laki-laki itu dan menawarkan kesempatan untuk membuat kontrak yang kuat dengannya. Keduanya berjabat tangan, menyegel perjanjian itu dengan cahaya keemasan saat saudaranya meneriakkan namanya di latar belakang. Pada saat itu, si rambut merah kecil berlari keluar dari rumah yang terbakar untuk melihat apa yang terjadi di luar. Dia menemukan Dewa Matahari memegang adiknya, yang sekarang memiliki api emas kecil di tangannya. Ra mempertanyakan apakah dia telah memilih manusia yang salah saat Hinata berlari ke arah adiknya menanyakan di mana ayah mereka. Dengan senyum jahat, Yuzuki memegang api emas di tangannya, merasakan kekuatan Dewa Matahari. Ketika saudaranya mencoba mendekat, anak itu menyerangnya dengan ledakan api, berteriak agar jangan disentuh. Ledakan api itu melemparkan si rambut merah kecil jauh, menghantam dinding beton dengan keras. Terjatuh dan terluka, pria malang itu tidak mengerti mengapa adiknya sendiri menyerangnya dengan cara yang begitu kejam. Dengan kekuatan kontrak tersebut, anak laki-laki itu menuduh yang lain selalu merendahkannya karena menjadi adik yang tidak berguna. Dia berteriak dengan kebencian bahwa saudaranya hanya terpilih sebagai kakak karena keberuntungan belaka dan tidak lebih. Tapi sekarang segalanya telah berubah, dan dialah yang dipilih oleh dewa untuk menerima kekuatan yang luar biasa dan tanpa batas. Dengan tawa jahat, bocah itu menyiapkan serangan lain, sembari berkata bahwa saudaranya mendapatkan apa yang pantas ia dapatkan. Kemudian, ia menembakkan kolom energi emas raksasa yang menghancurkan segala sesuatu di jalurnya. Si rambut merah kecil tergeletak di tanah, kalah telak, sementara api kontrak menyala di sampingnya. Sang penyerang merayakannya, mengatakan bahwa sekarang gilirannya untuk merendahkan saudaranya dan menunjukkan siapa yang lebih unggul. Kembali ke masa kini, Dewa Matahari melayang di antara kedua bersaudara itu di gang, aura emasnya bersinar. Ra meminta maaf, mengatakan bahwa ia salah mengira si rambut merah sebagai orang lain, dan memperkenalkan dirinya sebagai Dewa Mesir. Entitas itu mengeluh bahwa sulit untuk membedakan manusia, terutama ketika mereka adalah kembar identik. Kakak laki-laki itu marah dan bertanya bagaimana dewa itu bisa tertawa setelah melihat kekuatannya digunakan dengan cara seperti itu. Dengan marah, pemuda itu membuka bajunya dan menunjukkan luka bakar besar berbentuk matahari di dadanya. Dewa itu ditanya apakah ia tidak menyesali pilihan yang dibuatnya, tetapi ia menjawab bahwa ia sebenarnya tidak peduli. Pemuda itu terkejut dan jijik dengan sikap entitas tersebut yang tidak menunjukkan penyesalan atas apa yang terjadi. Sang dewa menjelaskan bahwa di keluarganya, sangat umum bagi saudara untuk saling melenyapkan, sambil menunjukkan silsilah keluarganya. Ia mengakhiri dengan mengatakan bahwa manusia modern terlalu khawatir tentang cinta dan tidak bisa bertahan hidup sendiri. Dewa itu menjelaskan bahwa Yuzuki berbeda karena sifat dinginnya sempurna untuk seorang pejuang dan cocok dengan kekuatannya. Itulah sebabnya ia menyatakan tidak bisa meminta pasangan yang lebih baik di era ini. Sementara si rambut merah tidak percaya dengan apa yang didengarnya. Dengan senyum jahat, adik laki-lakinya bertanya apakah yang lain mendengar dengan jelas apa yang baru saja dikatakan dewa itu. Kemudian ia mengucapkan selamat tinggal pada pria malang itu, memanggilnya orang tidak berbakat, sebelum akhirnya pergi. Saat itu juga, pasangan tersebut menerima panggilan darurat tentang misi baru yang tiba-tiba muncul di dekat sana. Bocah itu berkata itu berita bagus. Karena ia tidak sempat beraksi banyak di pertarungan terakhirnya, dengan pandangan kabur, pemuda itu pingsan di gang gelap setelah semua penghinaan yang baru saja dideritanya. Beberapa waktu berlalu, malam akhirnya jatuh di kota saat lampu jalan mulai menyala. Tiba-tiba, bocah berambut merah itu terbangun di lantai gang, masih merasakan sakit akibat serangan saudaranya. Ia bangkit dengan susah payah dan bertanya-tanya sudah berapa lama ia pingsan di tempat yang dingin dan sepi itu. Di bagian lain kota, seorang pria pirang tampak merasa sakit dan bersandar pada tiang lampu agar tidak jatuh. Tetapi usaha itu sia-sia dan bocah itu akhirnya jatuh berlutut di trotoar, benar-benar lelah dan lemah. Si rambut merah teringat bahwa sejak kematian orang tua mereka, saudaranya menjadi semakin tirani dan agresif terhadapnya. Namun, dialah satu-satunya orang di dunia yang tahu sifat asli saudaranya di balik ketenaran pahlawan itu. Dan setiap kali ia melihat saudaranya dielu-elukan oleh publik, ia tidak bisa tidak memikirkan satu hal spesifik. Kembali ke masa kini, pemuda itu menangis, bersandar pada tiang saat ia memikirkan lagi hari ketika orang tua mereka meninggal. Air mata mengalir di wajahnya saat ia membayangkan betapa berbedanya segalanya jika hal-hal berubah pada hari yang mengerikan itu. Ia berharap saudaranya lah yang pergi, dan entah dari mana, sebuah ledakan besar terjadi tepat di belakangnya. Dampaknya melemparkan bocah itu jauh dan ia terkejut melihat ledakan itu berasal dari makhluk aneh. Monster itu, yang tampak seperti terenggiling raksasa berlapis baja, kini jatuh dan kalah di tengah jalan yang hancur. Bocah itu terkejut melihat bahwa makhluk yang kalah itu sebenarnya adalah saudaranya, Yuzuki, yang terbaring di tanah dalam keadaan babak belur. Ia tidak mengerti apa yang terjadi saat jalanan mulai diambil alih oleh energi kebiruan. Tiba-tiba, kolom air yang besar meledak dari tanah dengan kekuatan luar biasa, menghancurkan segala sesuatu di sekitarnya. Tergeletak di trotoar, si rambut merah melihat genangan air bergerak sendiri ke arahnya dengan cara yang sangat aneh. Dari air itu muncul makhluk elemental tingkat es yang disebut Undine, yang sepenuhnya menetralkan serangan api.
Pemuda itu menyadari monster itu belum menyadari keberadaan mereka dan berpikir ia harus membawa saudaranya keluar dari sana secepat mungkin. Ia menatap Yuzuki yang terjatuh dan mencoba berteriak agar dia lari, tetapi rasa takut benar-benar melumpuhkannya saat itu. Pada saat itu, sebuah pikiran gelap dan menggoda mulai melintasi pikiran pemuda itu di tengah kekacauan. Ia bertanya-tanya apa yang akan terjadi jika ia meninggalkan saudaranya begitu saja pada takdirnya di gang gelap itu. Dengan itu, ia mengingat semua penderitaan yang ia lalui dan berpikir hidupnya yang menyedihkan akhirnya bisa menjadi lebih baik. Pria malang itu membeku di tanah, benar-benar bimbang antara menyelamatkan saudaranya atau membiarkan takdir mengambil jalannya. Tiba-tiba, sebuah suara misterius dan gelap bertanya mengapa ia sangat menderita dengan keputusan itu. Suara itu mengatakan ini adalah kesempatan sempurna baginya untuk membalas dendam, dan yang perlu ia lakukan hanyalah memalingkan muka. Entitas itu menyuruh pemuda itu untuk melihat makhluk air yang sekarang mendekati saudaranya yang tidak sadarkan diri di tanah. Suara itu terus berkata bahwa ia tahu tentang kecemburuannya dan jika ia meninggalkan saudaranya di sana, keinginannya akan menjadi kenyataan. Dengan ini, ia menyadari bahwa jika ia tidak melakukan apa-apa, keinginannya agar saudaranya menghilang akhirnya akan menjadi kenyataan. Bocah itu menunjukkan ekspresi konflik murni, berkeringat dingin, tidak tahu jalan mana yang harus diambil. Entitas gelap itu kemudian memberinya dua pilihan, melarikan diri untuk hidup, atau melawan monster itu dan menemui ajalnya. Pemuda itu berpikir jika ia pergi sekarang, hidupnya akan berubah selamanya dan ia akan bebas dari saudaranya. Tetapi saat ia mengingat ibunya yang hancur tertindas, ia tampaknya membuat keputusan akhir tentang apa yang harus ia lakukan. Pada saat itu, pemuda tersebut mengingat permintaan terakhir ibunya saat ia melihat wajahnya untuk terakhir kali, memintanya untuk menjaga adik laki-lakinya. Dengan itu, pemuda itu merasakan beban tanggung jawab dan mulai menangis, menyadari bahwa bahkan setelah dipermalukan, ia tetap harus menjadi pelindung. Kemudian pandangan sang pahlawan berubah total, dan ia mengesampingkan rasa takutnya untuk fokus hanya pada apa yang benar-benar penting dalam saat bahaya itu. Si rambut merah kemudian melompat dengan segenap tenaganya dan bertanya-tanya apa yang ia pikirkan, tetapi memutuskan untuk bertindak, meskipun tahu ia hanya dianggap sebagai orang bodoh yang lemah. Tetapi meskipun ia membenci kerabatnya, bocah itu melemparkan dirinya ke depan bahaya dan menyatakan bahwa ia tetaplah kakak laki-lakinya dan karena itu tidak akan lari dari pertarungan. Sementara itu, entitas gelap berkomentar bahwa hatinya terlalu lembut dan kebaikan yang berlebihan itu hanyalah kebodohan tingkat tinggi. Tiba-tiba, bayangan itu menunjukkan senyum sinis dan mengakui bahwa jauh di lubuk hati, sikap itu adalah sesuatu yang mulia dan layak mendapatkan perhatian serta rasa hormat penuh darinya. Kemudian, suara misterius itu mengungkapkan bahwa ia menyukai bocah itu dan menawarkan kontrak yang kuat agar ia akhirnya bisa mengubah takdirnya sekali dan untuk selamanya. Pemuda itu bingung dan berteriak bertanya siapa sosok aneh itu, sementara bayangan itu berkata ia tidak perlu khawatir tentang itu sekarang. Pada saat itu, monster air bersiap menyerang dengan kekuatan penuh. Saat atmosfer di sekitar mereka menjadi semakin berat dan berbahaya bagi keduanya dengan cahaya yang intens, makhluk elemental itu memusatkan energi birunya dan menunjukkan tidak akan ada ampun bagi siapapun di jalurnya. Tiba-tiba, ledakan air yang besar menghantam trotoar dan pemuda itu mencoba melindungi kerabatnya yang tidak sadarkan diri saat dampaknya menghancurkan segala sesuatu di sekitarnya. Akibat hantaman itu, keduanya terlempar jauh dan tergeletak di tanah, benar-benar rentan terhadap pukulan terakhir monster itu. Trotoar retak sepenuhnya, menciptakan kawah raksasa. Sementara si rambut merah terkesan oleh tingkat kehancuran dari kekuatan luar biasa itu, bayangan tersebut memperingatkan bahwa jika keinginan untuk melindungi keluarganya nyata, bocah itu harus berteriak dengan segenap kekuatan parunya untuk menyegel fakta tersebut. Entitas itu kemudian membisikkan kata-kata gelap ke telinga pemuda itu dan bertanya apakah ia siap menerima konsekuensi dari kekuatan baru ini. Kemudian mata sang protagonis mendapatkan binar yang berbeda, menunjukkan bahwa ia akhirnya telah membuat keputusan dan tidak akan menarik kembali pilihannya. Dengan marah, sang pahlawan berteriak bahwa jika entitas itu adalah kekecewaan, ia tidak akan pernah memaafkannya, sambil menghadapi makhluk air itu tanpa rasa takut sedikitpun. Pada saat itu, pemuda tersebut membuka mulutnya untuk melepaskan perintah serangan pertamanya, dan udara di sekitarnya mulai bergetar dengan energi yang gelap dan padat. Akhirnya, pemuda itu melepaskan teknik rahasia pedang hitam untuk menjebak musuh dalam bayangan dan menunjukkan bahwa ia sekarang juga memiliki kekuatan ilahi dengan aura gelap. Bocah itu bersiap untuk melepaskan kemampuan barunya dengan teriakan perang. Makhluk elemental itu benar-benar terkejut menyadari lawannya sekarang memiliki kekuatan yang begitu padat. Tanpa membuang waktu, monster air itu menyerang balik dan menembakkan beberapa tombak es dengan kecepatan tinggi. Namun proyektil itu tidak berguna dan menabrak pertahanan bayangan tanpa menyebabkan satu goresan pun. Energi gelap terbukti sangat tahan lama dan menyerap semua serangan tanpa menerima kerusakan. Dari bayang-bayang muncul si rambut merah dengan penampilan baru dan sebuah katana di tangan, siap untuk memulai pertempuran. Dengan tatapan serius, sang pahlawan bersiap untuk menunjukkan potensi sebenarnya dari kontrak barunya. Kemudian ia memperingatkan makhluk itu bahwa ia bukanlah dewa dan ia tidak memiliki hubungan dengan mereka. Pemuda itu juga menyatakan bahwa ia bukan seorang pahlawan saat monster itu menyiapkan serangan air kuat lainnya. Dengan kecepatan luar biasa, pemuda itu menerjang ke arah musuh untuk serangan langsung dan tepat. Menghindari proyektil, bocah itu semakin dekat,
menunjukkan kelincahan barunya dalam pertempuran. Dengan marah, ia berteriak bahwa meskipun demikian, ia akan bertarung dengan semua yang ia miliki untuk melindungi adik laki-lakinya. Dengan itu, protagonis berhasil mendaratkan beberapa tebasan pada makhluk itu, yang tidak memahami kecepatannya. Monster elemental itu berdiri diam di bawah sinar bulan, tampak jauh lebih lemah daripada sebelum serangan itu. Dengan satu tebasan terakhir dari pedang gelapnya, pemuda itu menyelesaikan pertarungan sekali dan untuk selamanya. Ia sekarang merasa bahwa ia akhirnya memiliki kekuatan yang diperlukan untuk melindungi mereka yang penting baginya. Dengan itu, makhluk air itu terbagi menjadi beberapa bagian dan akhirnya dikalahkan selamanya. Dari atas, bocah itu melihat sisa-sisa monster itu dan bertanya-tanya apakah ia benar-benar mengalahkan tingkat S. Pemuda itu terkejut karena dirinya hanyalah peringkat A dan telah mencapai prestasi besar sendirian. Tiba-tiba, ia teringat saudaranya dan berlari untuk melihat apakah kerabatnya masih hidup setelah semuanya. Si rambut merah berlari ke arah saudaranya dan dengan putus asa bertanya apakah dia baik-baik saja. Ia kemudian mendekatkan wajahnya ke wajah kerabatnya untuk memeriksa napasnya dengan sangat hati-hati. Melihat yang lain masih hidup, pemuda itu lega dan bersyukur ia selamat. Namun tiba-tiba, monster air itu mulai beregenerasi di belakangnya, mengejutkan sang pahlawan. Dengan marah, bocah itu berteriak bahwa ia tidak percaya benda itu masih hidup dan bersiap untuk bertarung. Namun, pemuda itu bingung dan sepertinya tidak tahu apa yang harus dilakukan dengan pedang di tangannya. Pada saat itu, ia mencoba menggunakan kekuatan dari sebelumnya, tetapi menyadari ia tidak ingat cara mengaktifkan kemampuan tersebut. Dengan putus asa, si rambut merah mulai berkeringat dingin, melihat bahwa musuh tidak akan menunggunya untuk mengingat. Kemudian, makhluk itu menciptakan beberapa bola air, dan bocah itu panik karena tidak tahu cara menyerang. Dengan itu, monster tersebut menembakkan hujan sinar energi biru ke arah kedua bersaudara itu. Sang pahlawan mencoba membela diri, tetapi serangan itu begitu cepat sehingga ia tidak bisa mengikuti lintasannya. Kemudian ia berteriak kepada entitas itu dan bertanya bagaimana ia bisa menggunakan kekuatan gelap itu lagi dalam pertarungan. Tetapi pasangan barunya itu tidak menjawab, dan pemuda itu menjadi semakin gugup dengan keheningan yang lain. Dengan kesal, bocah itu mengingatkan bayangan tersebut bahwa mereka telah membuat kontrak dan seharusnya ia membantu sekarang. Dia terus berteriak agar entitas itu mengatakan sesuatu saat sinar-sinar energi itu mendekat dengan berbahaya. Salah satu serangan mengenainya telak dan menembus tubuhnya, menyebabkan luka serius. Akibat benturan itu, pemuda tersebut memuntahkan cairan aneh dan merasakan rasa sakit yang luar biasa. Ia menyadari situasinya buruk dan jika ini terus berlanjut, mereka berdua akan tewas di sana. Makhluk air itu tersenyum jahat dan menyiapkan satu serangan terakhir untuk mengakhiri segalanya. Akhirnya, sebuah sinar energi menghantam kepala sang protagonis dan ia menjerit kesakitan akibat pukulan terakhir tersebut. Terbaring di tanah dengan kondisi penuh luka, pemuda itu memanggil saudaranya, menunjukkan bahwa ia masih mempedulikannya. Meski hampir kehabisan tenaga, ia bersumpah akan menyelamatkan kerabatnya dari monster itu dengan cara apapun. Dengan susah payah, pemuda itu bertumpu pada katananya dan mencoba bangkit untuk melanjutkan pertarungan. Tiba-tiba, matanya mulai bersinar dengan cahaya merah yang intens, menunjukkan tekad barunya. Energi merah muncul dari dadanya, dan ia bersiap untuk melepaskan seluruh kekuatan tersembunyinya. Pemuda itu bertanya-tanya apa itu sebenarnya. Saat energi gelap mengalir kembali melalui pedangnya, aura hitam dan merah menyelimutinya sepenuhnya dan ia merasakan kekuatan kontrak itu sekali lagi. Dengan tatapan fokus, sang pahlawan berkonsentrasi agar tidak kehilangan kendali atas kekuatan yang luar biasa tersebut. Jimat-jimat aneh muncul di sekelilingnya saat energi gelap meluas ke seluruh medan perang. Melihat ini, makhluk air tersebut tidak membuang waktu dan memusatkan bola kekuatan besar untuk menyerang. Kemudian monster itu menembakkan sinar energi biru dengan kekuatan penuh ke arah protagonis. Namun, si rambut merah memberikan senyum jahat dan matanya bersinar, menunjukkan bahwa ia tidak lagi takut. Tanpa mundur selangkah pun, pemuda itu menghadapi serangan tersebut secara langsung, bersiap untuk membalas dengan semua yang ia miliki. Ia mengangkat pedangnya yang kini tertutup aura gelap dan kuat, siap untuk menebas. Dengan gerakan cepat, sang pahlawan membelah sinar energi itu menjadi dua seolah-olah bukan apa-apa. Tebasan itu menembus monster tersebut dan mengenai inti ungunya, menghancurkan sumber kekuatan elemennya. Dengan itu, inti makhluk tersebut pecah menjadi beberapa bagian, dan energinya mulai menghilang. Fragmen inti jatuh ke trotoar, dan monster air itu akhirnya menemui ajalnya. Si rambut merah berdiri di samping saudaranya yang jatuh. Saat energi gelap perlahan menghilang, ia memposisikan diri di depan kerabatnya, menunjukkan bahwa ia akan melindunginya dari bahaya apapun yang muncul. Dengan senyum sinis dan mata yang bersinar, sang pahlawan tampak seperti dirasuki oleh kekuatan gelap baru yang mengerikan. Ia kemudian mengangkat pedangnya di atas saudaranya, menunjukkan bahwa ia akan melindunginya dari siapapun yang mendekat. Tiba-tiba, seorang hunter baru muncul dengan kilat biru di sekujur tubuhnya, menghentikan momen tegang tersebut. Pendatang baru itu maju dengan cepat dan menyerang si rambut merah dengan pukulan listrik yang kuat dan tak terduga. Dengan satu lompatan, ia mendarat di tanah. Ia berkata akan membawa pemuda itu ke tempat yang aman. Kita mengetahui bahwa dia adalah Manato,
hunter peringkat S nomor 1, dan dia datang untuk menyelamatkan saudara sang pahlawan. Si rambut merah memasang posisi bertarung dan yang lain bertanya siapa dia serta menyuruhnya untuk tidak membuat masalah. Namun, sang hunter mengejek dan berkata melalui telepon bahwa pemuda itu mungkin tidak akan bekerja sama-sama sekali. Dengan itu, sang pahlawan maju dengan pedang gelapnya untuk menyerang musuh baru tanpa berpikir panjang. Peringkat S itu menyadari pedangnya membesar dan bertanya apakah si rambut merah tidak tahu siapa dia sebenarnya. Dia terus berpikir bahwa dia terkenal, tetapi sang protagonis tampaknya tidak peduli sedikitpun. Kemudian sang pahlawan menyerang lagi dengan bilah hitamnya, tetapi yang lain berhasil menghindar dengan mudah. Hunter itu meminta maaf dan mengatakan dia harus menggunakan pertahanan diri saat dia bersiap. Dengan itu, ledakan energi biru terjadi, dan peringkat S tersebut menunjukkan bahwa dia juga memiliki kekuatan yang luar biasa. Si rambut merah tampak kelelahan dan energi gelap mulai menghilang perlahan dari tubuhnya. Dia akhirnya pingsan dan jatuh ke tanah setelah menggunakan begitu banyak kekuatan sekaligus dalam pertempuran. Beberapa waktu kemudian, pemuda itu terbangun di tempat tidur rumah sakit, dalam kondisi diperban dan sangat bingung. Dia terkejut melihat Manato di sana dan berteriak, menanyakan apakah dia benar-benar hunter peringkat S nomor 1 yang terkenal. Pemuda itu bertanya tentang saudaranya, dan peringkat S itu mengatakan tim medis sudah mengurus semuanya. Hunter tersebut menjelaskan bahwa mereka telah memeriksa dan melihat bahwa si rambut merah baru saja membuat kontrak baru. Dengan tatapan serius, hunter peringkat S itu bertanya dengan entitas mana pemuda itu membuat kontrak barunya. Si rambut merah menjelaskan bahwa dia tidak tahu karena suara itu tidak lagi menjawab, dan yang lain merasa itu sangat aneh. Kemudian Manato bertanya mengapa dia berusaha begitu keras untuk tes promosi, dan pemuda itu mengatakan itu karena kurangnya bakat. Peringkat S itu kesal dan berkata dia tidak bertanya mengapa dia gagal, tetapi mengapa dia terus mencoba. Dengan kepalan tangan, sang pahlawan menjawab bahwa dia harus mengejar seseorang apapun yang terjadi. Dia mengungkapkan bahwa orang itu adalah adiknya dan menunjukkan tekad besar di matanya. Hunter itu terkejut mengetahui bahwa dia adalah saudara dari peringkat S kelima dan ragu apakah seorang peringkat F bisa melakukannya. Merasa situasi itu lucu, pria itu mulai tertawa dan bertanya apakah pemuda itu serius. Dengan senyuman, dia berkata dia menyukai si rambut merah dan menganggapnya orang yang sangat menarik. Dia kemudian melemparkan secari kertas kepada sang pahlawan yang tidak mengerti apa itu dan sangat bingung. Peringkat S itu mengucapkan selamat tinggal dan menyuruh pemuda itu pergi ke lokasi di catatan itu keesokan harinya karena itu adalah janji. Keesokan harinya di sebuah sekolah modern yang mewah, langit cerah dan matahari bersinar terang. Di lorong, sang protagonis bertanya-tanya apa yang akan dia lakukan di sana dan mengaku bahwa dia sangat gugup. Mengumpulkan keberaniannya, dia memutuskan untuk membuka pintu kelas untuk melihat apa yang menantinya di dalam. Tiba-tiba, sebuah ledakan besar terjadi, melemparkan meja dan kursi kemana-mana dengan paksa. Di tengah kekacauan itu, seorang anak laki-laki berambut biru dengan tombak muncul, siap bertempur. Seorang gadis pirang dengan garis-garis merah juga muncul di tengah kekacauan dengan tatapan marah. Keduanya saling menatap tajam, dan si rambut merah terjebak di tengah-tengah, tidak mengerti apa-apa tentang orang-orang super kuat ini. Di luar, Manato melihat ke arah kelas yang hancur dan bertanya apa yang terjadi pada hari pertama sekolah. Di dalam kelas, pahlawan kita babak belur sementara siswa lainnya menatapnya dengan rasa ingin tahu. Salah satu anak laki-laki berambut putih menunjuk ke pendatang baru itu dan berteriak bahwa dialah orang yang menyebabkan kekacauan sebelumnya. Seorang gadis berambut ungu kemudian mulai berdebat dengan si rambut merah sementara sang guru merasa pertengkaran itu lucu. Kemudian instruktur tersebut memutuskan untuk memulai pelajaran dan pergi ke papan tulis untuk menenangkan semua orang. Dengan senyuman, dia memperkenalkan dirinya sebagai Manato Ai dan mengatakan dia akan menjadi guru mereka mulai hari itu. Dia meminta semua orang untuk memperkenalkan diri secara berurutan. Dimulai dengan gadis pirang di baris pertama kelas. Nama wanita muda itu adalah Ren Shashiku, seorang hunter peringkat D yang memiliki kontrak dengan Herop. Berikutnya adalah Fugo Mizukiri, juga seorang hunter peringkat D yang pasangannya adalah Dewi Romawi, Minerva. Tiba-tiba, gadis berambut biru membanting kepala teman sekelasnya ke meja dan berkata dia sangat ingin segera bekerja. Dia adalah Masamunibu, seorang hunter peringkat C, dan kontraktornya adalah pendekar pedang terkenal, Okita Souji. Semua orang bingung dengan cara bicaranya, dan gadis itu tampak sangat bangga dengan idolanya. Fugo kemudian bertanya tentang pakaian anehnya, dan wanita muda itu senang dia menyadarinya. Dia menjelaskan bahwa dia sangat mengagumi Shinsengumi, sekelompok samurai legendaris dari Jepang kuno. Namun idola terbesarnya adalah Kapten Divisi Pertama, si jenius pedang Okita Souji. Itulah mengapa penampilannya adalah sebuah penghormatan, dan dia bahkan meniru posenya dengan dua katana di tangan. Jauh di sana, sesosok misterius bersembunyi di balik loker, tampak sangat ketakutan. Ternyata itu adalah Okita Souji sendiri, yang bertanya-tanya mengapa kontraktornya begitu menakutinya. Guru memotong presentasi dan mengatakan mereka sudah terlambat dan perlu melanjutkan dengan cepat. Sekarang giliran pahlawan kita, yang memperkenalkan dirinya sebagai Hinata Kamo, seorang pendukung peringkat F dari barisan belakang yang langka. Namun ketika mereka bertanya tentang kontraknya, dia mengatakan dia tidak tahu, membuat semua teman sekelasnya terkejut.
Guru tersebut mengungkapkan bahwa pendatang baru itu baru membuat kontraknya kemarin, dan gadis pirang itu terkejut mendengar berita tersebut. Anak laki-laki berambut putih mengeluh bahwa perang dimulai 10 tahun lalu dan kandidat dewa itu sangat santai. Kemudian instruktur mengajukan kuis mendadak dan bertanya apa kesamaan dari 4 siswa di kelas tersebut. Si pirang menebak itu karena usia mereka, tetapi sang guru mengatakan bahwa meskipun itu benar, itu bukan jawaban yang tepat. Pemuda berambut putih menyadari jawabannya adalah mereka semua memiliki kemampuan yang sangat tidak stabil. Gadis berambut biru menambahkan bahwa mereka tidak bisa berkomunikasi dengan baik dengan pasangan mereka. Si pirang mengerti bahwa mereka mudah kehilangan kendali dan guru menyimpulkan itulah sebabnya mereka tidak berkembang. Sang guru menjelaskan bahwa itulah alasan dia mengumpulkan mereka berempat di sana, tetapi pertama-tama mereka akan meninjau beberapa hal. Dia mengeluarkan sebatang rokok dan bertanya apa syarat kemenangan untuk perang seleksi Raja Dewa. Kemudian instruktur memanggil anak laki-laki berambut putih untuk menjawab, tetapi dia tampak sangat bingung dengan pertanyaan itu. Pemuda itu menjawab bahwa kandidat dewa dan mitra manusia mereka perlu menyelesaikan masalah Ragnarok bersama-sama. Guru bertanya kepada gadis berambut biru tentang metodenya, yang menjawab bahwa itu masih belum diketahui oleh siapapun. Dia bertanya kepada si pirang tentang imbalannya dan gadis itu menjelaskan bahwa jika pasangannya menjadi raja, mereka mendapatkan satu permintaan. Tetapi sang guru mengoreksinya dan mengatakan mereka tidak bertempur demi kebaikan dunia, melainkan demi keinginan egois mereka sendiri. Itulah sebabnya kebijakan akademi adalah menjaga monster tetap terkendali sambil mencari petunjuk untuk menutup gerbang. Namun, dia memperingatkan bahwa ada orang-orang terpilih yang tidak peduli dengan nyawa orang lain dan menatap si pendatang baru. Si rambut merah menjadi tegang saat guru menyebutkan nama kelompok yang dikenal sebagai God Hunters, pemburu dewa. Instruktur membenarkan dan menjelaskan bahwa ada 2 organisasi besar yang mencoba menyelesaikan Ragnarok di negara tersebut. Yang pertama adalah akademi dan yang kedua adalah kelompok gelap ini, tetapi pada akhirnya hanya satu yang bisa memenangkan perang. Itulah sebabnya para pemburu dewa mencoba melenyapkan kompetisi sebelum Ragnarok selesai. Guru terus menjelaskan dan berkata dengan senyuman bahwa sejujurnya, akademi tidak berada dalam posisi yang baik saat ini. Dia mengungkapkan bahwa beberapa hunter tingkat tinggi telah dikalahkan dan bahkan beberapa peringkat S terluka dalam pertempuran. Gadis pirang itu terkejut bahwa seorang peringkat S bisa kalah dan teman sekelasnya yang berambut putih berkomentar bahwa ini akan menjadi skandal besar. Tetapi instruktur berkata dengan aura gelap bahwa itu tidak masalah karena dia lebih kuat dari semua peringkat S digabungkan. Gadis berambut biru terkesan dengan kepercayaan dirinya sementara pemuda lainnya tampak sangat kesal dengan kesombongan itu. Manato kembali normal dan menjelaskan itulah sebabnya mendesak untuk memperkuat pasukan mereka dan dia mengumpulkan semua anak muda yang menjanjikan itu di sana. Semua siswa menjadi sangat bersemangat ketika mereka menyadari bahwa mereka akan menerima pelatihan pribadi dari hunter nomor 1 dalam peringkat. Si rambut merah menjadi bertekad dan berpikir bahwa jika dia bekerja keras di sana, dia pasti akan bisa mengejar saudaranya. Sang guru kemudian berpaling kepada pendatang baru itu dan mengatakan bahwa pertama-tama dia perlu belajar mengendalikan kekuatannya dan bekerja sebagai tim. Dengan senyuman, dia menyentuh bahu pemuda itu dan menyuruhnya mencoba untuk tidak dikalahkan. Saat dia melepaskan energi biru, sebuah sinar kebiruan menyelimuti tubuh protagonis, yang tidak mengerti apa yang tiba-tiba terjadi pada saat itu. Pemuda itu bingung. Dan saat dia membuka matanya, dia menyadari dia tidak lagi berada di ruang kelas bersama teman-temannya. Dia sekarang berada di medan perang yang sunyi penuh dengan pedang-pedang yang tertancap di tanah di bawah langit berwarna jingga. Pemuda itu melihat sekeliling dan bertanya-tanya di mana dia berada saat dia melihat senjata yang tak terhitung jumlahnya dan bendera yang robek di mana-mana. Putus asa, si rambut merah mulai berlari dan berteriak memanggil guru dan teman-temannya, tetapi tidak ada yang menjawab panggilannya. Dia terus berlari sendirian melewati tempat aneh itu tanpa menemukan satu jiwa pun di sepanjang jalan yang dilaluinya. Tiba-tiba, pemuda itu berhenti di pinggir tebing dan melihat sosok misterius duduk tepat di bawahnya. Siluet itu mengatakan sudah lama sejak tadi malam, dan sang protagonis terpaku karena terkejut. Pemuda itu mengenali suara dari malam sebelumnya, dan entitas itu memarahinya karena kurang sopan santun saat menyapa seorang samurai. Entitas itu kemudian berdiri dan berkata suasana hatinya sedang baik hari ini dan karena itu akan mengabaikan kurangnya rasa hormat pemuda itu. Si rambut merah berteriak pada entitas itu dan bertanya mengapa ia berhenti merespons, tetapi sang samurai mengatakan dia baru saja kehilangan minat. Dia menjelaskan bahwa dia tersentuh oleh tekad pemuda itu, tetapi pertarungan sebelumnya adalah alasan yang menyedihkan dan memalukan. Oleh karena itu, sang pendekar pedang mengatakan pemuda itu tidak layak atas kekuatannya dan itu hanyalah bantuan satu kali yang tidak akan diulang. Pemuda itu kemudian mempertanyakan apakah entitas itu juga tidak menginginkan tahta Raja Dewa, tetapi ia segera membantahnya tanpa ragu. Samurai itu mengungkapkan bahwa dia hanya berniat mengembara di dunia fana dan menghabiskan waktu sampai perang seleksi ini berakhir. Namun si rambut merah tidak menyerah dan berteriak dengan tekad bahwa dia akan mengejar adiknya apapun yang terjadi. Dia kemudian memohon kepada entitas bernama Kuroasha itu untuk meminjamkan kekuatannya agar dia bisa mencapai tujuannya. Dengan lirikan tajam, pendekar pedang itu tampaknya tertarik pada permohonan putus asa pemuda di depannya. Dia kemudian melemparkan sebuah pedang kepada pemuda itu dan mengajukan sebuah tantangan. Jika dia bisa melukainya dengan satu tebasan, dia akan meminjamkan kekuatannya.
Samurai itu bersiap untuk berduel dan menyuruh pemuda itu mengambil pedang dari tanah untuk segera memulai tes. Dengan tatapan serius, Kuroasha memegang katananya sendiri dan menyuruh pemuda itu membuktikan kemampuannya. Pada saat itu, aura merah yang menakutkan menyelimuti sang protagonis, yang merasakan tekanan luar biasa dari kekuatan pendekar pedang tersebut. Dengan tangan yang gemetar, pemuda itu membungkuk untuk mengambil pedang yang tertancap di tanah tepat di depannya. Dia akhirnya menggenggam senjata itu dengan kuat dan berteriak bahwa dia akan melewati tantangan ini dengan cara apapun. Dengan itu, sang pahlawan berlari dengan segenap kekuatannya menuju sang samurai, siap memberikan tebasan yang akan menentukan nasibnya. Pemuda itu mencoba menyerang, tetapi Kuroasha membela diri dengan mudah, menunjukkan keunggulannya dalam pertempuran. Dengan tatapan menghina, sang samurai berkata pedang pemuda itu bahkan tidak bisa benar-benar menjangkaunya. Diselimuti oleh energi gelap, dia bertanya apakah pemuda itu takut untuk benar-benar menebas seseorang dalam pertarungan. Dia kemudian memperingatkan bahwa jika pemuda itu tidak memiliki tekad untuk menebas, maka dialah satu-satunya yang akan tertebas dengan cara seperti itu. Tebasan itu mengenai si rambut merah dengan telak, dan dia terkejut menyadari bahwa dia telah dipotong dengan mudah oleh sang pendekar pedang. Pemuda itu sangat bingung saat melihat pedang itu melewati tubuhnya tanpa kesulitan. Akibat dampaknya, dia jatuh ke tanah dan genangan zat merah mulai terbentuk dengan cepat di sekelilingnya. Pendekar pedang itu kemudian memegang kepala pemuda itu dan bertanya bagaimana rasanya menjadi sekadar objek. Kuroasha merasa reaksi pemuda itu aneh karena dia tampaknya tidak merasakan apa-apa saat itu. Ternyata si rambut merah hanya merasa sangat mengantuk dan kelopak matanya mulai menutup perlahan. Tiba-tiba, dia terbangun kembali di lantai dengan terkejut dan menyadari itu semua hanyalah ilusi. Pemuda itu memegang lehernya dan bernapas lega melihat kepalanya masih berada di tempat yang benar. Namun guncangan itu begitu besar sehingga dia mulai merasa sangat mual dan ingin muntah. Dengan itu, dia tidak bisa menahannya dan akhirnya memuntahkan semuanya. Tepat di sana, di medan perang, pemuda itu bertanya-tanya apakah dia baru saja menemui ajalnya dan teringat saat sang samurai memenggal kepalanya tanpa ampun sama sekali. Entitas itu menatapnya dengan hina dan menyebutnya menyedihkan karena reaksi yang berlebihan terhadap ujian tersebut. Sang pendekar pedang menjelaskan bahwa para bangsawan dan pahlawan hidup di dunia mereka sendiri yang diciptakan oleh pikiran mereka. Untuk memberi contoh, ia memperlihatkan visi tentang perang besar dengan ribuan tentara yang bertempur dengan gagah berani. Ia melanjutkan dengan mengatakan bahwa di tempat itu, hidup dan matinya setiap orang ada di tangannya untuk diputuskan. Si rambut merah akhirnya mengerti bahwa itu tidak nyata, dan sang samurai menyuruhnya kembali ke dunianya. Energi gelap kemudian muncul di belakang bocah itu, menciptakan lorong aneh dan misterius di udara. Portal itu berubah menjadi gerbang, dan entitas itu menyarankan bahwa ia bisa kembali ke dunia fana melalui sana. Sang samurai mengucapkan selamat tinggal dan menyebutkan bahwa mereka mungkin tidak akan pernah bertemu lagi setelah hari itu. Namun, pemuda itu mengepalkan tinjunya erat-erat, menunjukkan bahwa ia tidak akan menerima perpisahan itu begitu saja. Berdiri di depan gerbang, pemuda itu tampak telah membuat keputusan akhir tentang masa depannya mulai saat itu. Sang samurai tetap diam, menunggu keputusan akhir dari bocah yang berdiri di depan gerbang tersebut. Tiba-tiba, si rambut merah merangsek maju dengan energi kebiruan di pedangnya, siap untuk serangan kejutan. Dengan gerakan cepat, ia mencoba memukul sang pendekar pedang, tetapi serangannya ditangkis dengan sangat mudah. Entitas itu kemudian mencengkeram pergelangan tangan si pemuda dengan kuat, mencegahnya melanjutkan serangan tak terduga tersebut. Dengan satu gerakan, sang samurai menghempaskan pemuda itu dengan brutal ke tanah, menunjukkan keunggulannya. Terbaring di tanah, bocah itu meminta maaf dan Kuroasha bertanya apa maksud dari tindakannya tersebut. Sang protagonis mengaku bahwa ia tidak memiliki cukup tekad dan takut untuk menebas maupun ditebas. Meski takut, ia mengatakan tidak akan lari karena walaupun ia tidak bisa menyelamatkan orang tuanya, ia masih memiliki saudara laki-lakinya. Dengan teriakan penuh tekad, pemuda itu mengatakan ia menginginkan kekuatan yang diperlukan untuk melindungi keluarganya. Mendengar hal ini, sang pendekar pedang tampak sedikit terkejut dengan keyakinan baru pemuda di hadapannya. Entitas itu kemudian menyuruh bocah itu bangun dan mengatakan bahwa ia sekarang mengakui tekadnya tulus. Si rambut merah merasa senang, namun tiba-tiba, ia terkena pukulan kuat yang melemparkannya ke belakang dengan kekuatan penuh. Sang samurai menjelaskan bahwa meskipun ia mengakui tekadnya, syarat untuk membantunya tetap tidak berubah. Ia melanjutkan bahwa jika pemuda itu ingin mengejar saudaranya, ia sendiri harus menjadi jauh lebih kuat. Kuroasha memperingatkan bahwa ia tidak akan mengusirnya lagi dan mengalahkannya lagi agar ia mencoba memukulnya. Entitas itu mengatakan pemuda itu bisa dikalahkan ratusan atau bahkan ribuan kali jika perlu, bahkan saat terjatuh dan terluka. Bocah itu bangkit sekali lagi dengan energi ungu yang mengalir di sekujur tubuhnya. Dengan pedang di tangan, ia berteriak bahwa ia akan mencoba lagi dan berlari untuk menyerang sang samurai sekali lagi. Sang pendekar pedang tersenyum dan berkomentar bahwa pemuda itu penuh semangat dan menyuruhnya untuk terus melakukannya, tetapi serangannya sia-sia dan bocah itu tertangkis lagi tanpa sempat menggores lawannya sedikitpun. Bocah itu dipukul sekali lagi dan luka dalam terbuka di dadanya, menunjukkan kebrutalan latihan tersebut. Dengan itu, ia dikalahkan dalam berbagai cara dan menjerit kesakitan pada setiap pukulan yang ia terima dari sang pendekar pedang.
Waktu berlalu dan latihan berlanjut tanpa lelah di atas tebing di bawah langit yang gelap dan pekat. Meski kelelahan dan berkeringat dingin, si rambut merah menolak untuk menyerah dan bersiap untuk ronde pertempuran lainnya. Terbaring di tanah sekali lagi, ia mengatakan ini belum berakhir dan ia akan terus berjuang sampai akhir. Entitas itu kemudian berkomentar bahwa ini sudah yang ke-372 kalinya dan bocah itu masih terus menyerang secara langsung. Kemudian pemuda itu maju lagi dengan pedangnya dan terlibat dalam konfrontasi langsung dengan sang samurai yang memiliki aura ungu. Tiba-tiba sang pendekar pedang terkejut menyadari perubahan dalam strategi serangan lawannya. Dengan senyum tekad murni, pemuda itu menunjukkan bahwa ia akhirnya belajar sesuatu dari begitu banyak kekalahan. Ia berteriak bahwa ia berhasil mengenai sang samurai dan serangannya tampak seolah-olah akhirnya akan mengenai sasaran kali ini. Namun serangan itu hanya menyerempetnya dan sang pahlawan merasa frustrasi karena sudah begitu dekat dengan kemenangan namun gagal. Kuroasha menyadari bahwa gerakan berulang itu adalah umpan dan bocah itu menjamin bahwa lain kali ia akan mengenainya. Sang pendekar pedang menjadi termenung dan mengakui bahwa bahkan seorang pemula pun belajar sesuatu setelah dipukuli ratusan kali. Itulah sebabnya ia memutuskan untuk mengubah keadaan dan melepaskan energi gelap yang bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Dengan itu, pedangnya berubah menjadi senjata yang berbeda yang ditutupi oleh aura ungu yang mengintimidasi. Sang protagonis terkejut melihat senjata masternya berubah bentuk tepat di depannya. Entitas itu mengungkapkan bahwa ia menguasai semua senjata dan memanggil beberapa bilah pedang yang melayang di sekitarnya. Ia menjelaskan bahwa di zamannya, kau tidak bisa bertahan hidup hanya dengan ilmu pedang. Saat ia menyerang bocah itu dengan bayangan, sekarang dengan tombak, sang samurai menyerang dari atas ke bawah dan menusuk dada si rambut merah tanpa ampun. Pemuda itu merasakan sakit yang luar biasa saat energi ungu dari tombak itu menembus tubuhnya, membuatnya lumpuh dengan tatapan panik. Pemuda itu melihat tombak gelap melewati kepalanya tanpa ia bisa bereaksi tepat waktu. Sang pendekar pedang kemudian mengganti senjata menjadi busur dan bocah itu terkejut dengan taktik baru lawannya. Putus asa, si rambut merah mencoba lari untuk menjauh dan melarikan diri dari serangan jarak jauh. Namun sebuah anak panah energi ungu mengenainya tepat di punggung, dan ia menjerit kesakitan karena dampak pukulan tersebut. Sebuah lubang besar terbuka di dadanya, dan ia bisa melihat sang samurai di sisi lain melalui luka tersebut. Entitas itu menjelaskan bahwa keadaan berbeda saat melawan musuh jarak jauh, dan apapun diperbolehkan dalam pertarungan. Terbaring di tanah sekali lagi, sang pendekar pedang memprovokasinya karena telah gagal bahkan dalam hal dikalahkan dengan benar. Dengan bilah pedang yang melengkung dan bersinar, Kuroasha mengatakan ia akan mengakhiri penderitaan pemuda itu seketika. Namun tiba-tiba, si rambut merah menyerang dari bawah dan berhasil mengenai dagu sang samurai dengan serangan kejutan. Sang pendekar pedang mengerti bahwa semua rasa sakit yang ditanggung bocah itu adalah demi melancarkan satu serangan presisi. Dengan tangan berdarah, Kuroasha terkesan dengan strategi dan tekad pemuda di hadapannya. Ia kemudian menyarungkan pedangnya dan tampaknya telah membulatkan tekad tentang apa yang akan dilakukan terhadap pemuda itu. Si rambut merah bertanya apakah itu trik kotor, tetapi sang samurai mengatakan serangan tetaplah serangan dan ia menepati janjinya. Dengan itu, ia berjanji akan bertarung bersama bocah itu sampai akhir sebagai mitra pertempuran sejati. Entitas itu menawarkan katananya sendiri kepada pemuda itu, menyegel kontrak antara keduanya dengan aura gelap. Dengan seringai lebar, sang protagonis menerima senjata itu dan berterima kasih kepada master barunya atas kesempatan tersebut. Kembali di gerbang, Kuroasha memperingatkan bahwa sudah waktunya untuk kembali ke dunia fana dan mengakhiri latihan. Pemuda itu berjalan menuju pintu keluar, tetapi sesosok misterius yang terluka muncul di sisi lain portal. Itu adalah gadis berambut biru yang memperingatkan bahwa masalah juga mulai terjadi di luar. Pemuda itu bertanya apakah ia hanya perlu masuk dalam portal, dan sang samurai mengonfirmasi bahwa itu akan membawanya kembali pulang. Si rambut merah dikejutkan oleh portal ungu itu, dan entitas itu memarahinya, memberitahunya agar tidak takut pada setiap hal kecil. Dengan tidak sabar, sang samurai menendang bocah itu, melemparkannya ke dalam portal dan menyuruhnya cepat. Dari jauh, Kuroasha memperhatikan pemuda itu menghilang ke dalam pusaran dan tampak seolah mengucapkan selamat tinggal padanya selamanya. Dengan itu, pemuda tersebut berteriak putus asa saat ia jatuh ke dalam kegelapan ungu, tidak tahu di mana ia akan berakhir. Tiba-tiba, ia terbangun dengan wajah di atas meja dan menyadari bahwa ia telah kembali ke ruang kelas akademi. Sendirian di ruangan itu, sang protagonis melihat semuanya hancur dan tidak mengerti apa yang terjadi di sana dengan teman-teman sekelasnya. Melihat jam di dinding, pemuda itu terkejut melihat bahwa hanya 1 jam yang telah berlalu di dunia nyata. Kuroasha tiba-tiba muncul di sampingnya dan menjelaskan bahwa tempat itu bukanlah dunia fana, itulah sebabnya waktu berjalan berbeda. Ia melanjutkan dengan mengatakan bahwa 3 hari di tempat itu setara dengan hanya 1 jam di dunia si pemuda. Dengan senyum konyol, si rambut merah itu merasa sangat gembira, hingga entitas tersebut bertanya wajah aneh apa yang sedang ia buat. Pemuda itu menyeka keringatnya dan merasa bersyukur bahwa itu semua bukan sekadar mimpi. Saat guru mereka muncul di pintu kelas, sang instruktur menyambut muridnya dan memberikan tepukan ramah di kepalanya. Dengan senyum simpul, sang guru berkomentar bahwa sepertinya pelatihan khusus bagi pendatang baru itu berjalan dengan baik. Entitas tersebut menghilang ke udara, dan guru itu bertanya apakah si pemuda berhasil melewatinya tanpa terkalahkan.
Namun pemuda itu menjawab bahwa ia sebenarnya telah dikalahkan ratusan kali selama pelatihan intensif tersebut. Pemburu peringkat S-Rank Hunter, itu merasa terkesan, karena biasanya satu kali kekalahan saja sudah cukup untuk mengguncang mental seseorang. Sang pahlawan meminta samurai itu untuk lebih lembut lain kali, tetapi ia menjawab bahwa tidak mungkin ia melakukan itu. Pemuda itu kemudian bertanya tentang teman sekelas lainnya, dan sang guru menunjuk ke arah jendela luar. Si rambut merah terkejut melihat semua teman sekelasnya terkapar kalah di halaman sekolah pemburu. Ia bertanya mengapa semua orang menjadi seperti itu, dan sang guru mengatakan bahwa ia tidak melawan mereka secara langsung seperti yang dilakukannya pada si pemuda. Guru itu menjelaskan bahwa ia hanya memberikan tes kemampuan kecil kepada murid-murid lain saat mereka menunggunya kembali. Dengan itu, sang guru berkata bahwa sekarang setelah ia tahu apa yang bisa dilakukan masing-masing dari mereka, ia memiliki rencana baru untuk pelatihan tersebut. Mulai saat itu, semua orang di sana akan berlatih berpasangan untuk meningkatkan keterampilan kerja sama tim. Pasangan pertama yang dibentuk adalah Mizakiri dan Shishiku, yang tampaknya sama sekali tidak menyukai ide guru tersebut. Pemuda berambut putih itu berkeringat dingin dan tidak percaya ia harus berpasangan dengan gadis itu. Gadis pirang itu pun tidak senang dan mendengus marah, menunjukkan bahwa ia tidak ingin bekerja sama dengan teman sekelasnya. Instruktur kemudian menunjukkan poster dengan 2 boneka jerami dan menjelaskan tugas pasangan tersebut. Pemuda berambut putih itu mengeluh dan menyebut si gadis, gorila, yang membuatnya marah besar. Sang guru mengabaikan pertengkaran itu dan mengatakan akan menjelaskan aturannya di lapangan latihan karena jika ia meninggalkan mereka berdua, mereka akan berkelahi. Setelah itu, ia memanggil pasangan berikutnya, yaitu Kamio dan Ibu. Gadis berambut biru itu tampak sangat bersemangat dengan kemitraan tersebut. Guru menjelaskan bahwa pelatihan mereka akan menjadi pertarungan serius dengan kemampuan yang diizinkan untuk menguji batas kemampuan mereka. Ia kemudian menyuruh keduanya untuk pergi lebih dulu, dan mereka mulai berjalan menyusuri lorong sekolah berdampingan. Si rambut merah mencoba memulai percakapan, tetapi si gadis tampak sangat fokus pada jalan di depan. Gadis itu berkata ia tidak perlu formal dan bisa memanggilnya Masamune, karena mereka seumuran. Pemuda itu agak malu tetapi setuju untuk memanggilnya dengan nama depan, sementara si gadis memanggilnya Tuan. Tiba-tiba, gadis itu berhenti dan bertanya apakah guru tidak mengatakan bahwa ia tidak bisa berbicara dengan kontraktornya. Ia melanjutkan dengan mengatakan bahwa ia menyadari pasangannya ketakutan dan ingin tahu apakah itu ada hubungannya dengan hal tersebut. Okita kemudian lari ketakutan, dan gadis itu berteriak padanya karena tidak mengerti mengapa ia begitu takut padanya. Gadis itu menjelaskan bahwa sejak mereka membuat kontrak 10 tahun lalu, ia telah melakukan segalanya untuk mendekatinya. Ia bahkan memenuhi kamarnya dengan foto dan poster idolanya itu. Namun sepertinya itu justru membuatnya semakin takut. Ia terus bercerita bagaimana ia mengunjungi semua tempat yang berhubungan dengan idolanya, mengambil foto dan catatan tentang segalanya. Ia menjelaskan bahwa ia meneliti kehidupannya siang dan malam sejak kecil untuk memahami pahlawannya sepenuhnya. Dengan itu, gadis itu berkata ia terus-menerus berbicara dengan pasangannya untuk menunjukkan rasa hormat dan kekagumannya, tetapi ia berteriak frustrasi dan bertanya-tanya mengapa sang pendekar pedang tidak membalas semua cinta yang ia rasakan. Si rambut merah berpikir bahwa mungkin obsesinya agak berlebihan saat mereka berdua saling berhadapan di tengah aula olahraga. Kemudian sang protagonis memanggil pasangannya, Kuroyasha, yang muncul di belakangnya dengan aura gelap dan kuat. Dengan itu, pemuda itu mengambil wujud baru dan bersiap untuk bertempur. Dengan katana di tangan dan tatapan penuh tekad, gadis berambut biru itu sangat terkesan dengan resonansi teman sekelasnya dan memuji penampilannya yang gagah. Sambil tersenyum percaya diri, pemuda itu mengungkapkan bahwa ini adalah pertama kalinya ia berhasil beresonansi sendiri. Kemudian gadis itu menantangnya bertarung, dan pemuda itu bertanya dengan bingung apakah ia tidak akan beresonansi dengan pasangannya juga. Ia menjelaskan bahwa ia tidak bisa beresonansi karena kontraktornya tampaknya selalu menghindarinya dan tidak berbicara padanya. Meskipun begitu, ia memberitahu teman sekelasnya untuk tidak khawatir karena ia akan bertarung dengan segenap kemampuannya. Tanpa membuang waktu, gadis itu menghunus pedangnya dengan gerakan cepat dan bersiap menyerang. Dengan lompatan kuat, ia maju di udara dan menyerang si rambut merah dari atas dengan bilahnya yang tajam. Melihat adegan itu, Kuroyasha tampak tertarik dengan keahlian gadis itu dan mengeluarkan suara terkejut. Pendekar wanita itu mengungkapkan bahwa keluarganya memiliki dojo pedang dan ia adalah asisten instruktur di sana. Entitas itu kemudian memperingatkan pasangannya untuk berhati-hati karena gadis kecil itu tidak sedang bermain-main, diselimuti oleh aura berapi-api. Gadis itu menunjukkan kekuatannya dan si rambut merah menyadari bahwa ia kuat bahkan tanpa resonansi. Pedang mereka beradu dengan kekuatan penuh, menciptakan percikan api dan menunjukkan kekuatan benturan tersebut. Pertempuran semakin sengit dan keduanya saling bertukar serangan cepat dalam kontes ilmu pedang yang hebat. Di tengah pertarungan, entitas itu berbicara kepada si rambut merah, dan pemuda itu merasa terganggu, bertanya apakah harus sekarang. Pendekar pedang, entitas, itu berkata ia ingin melihat kekuatan penuh gadis itu dan menyuruh si pemuda untuk membuatnya beresonansi bagaimanapun caranya. Ia kemudian menjelaskan bahwa jika lawannya adalah seorang samurai, ada cara yang sangat mudah untuk membuatnya bekerja sama. Protagonis setuju untuk mencoba saat gadis itu bersiap untuk serangan pedang yang kuat.
Si rambut merah juga mengambil posisi menyerang dengan katananya yang bersinar dengan energi ungu pekat. Dengan gerakan cepat, ia maju menyerang, dan gadis itu terkejut dengan taktik baru teman sekelasnya. Ia menyadari ada sesuatu yang aneh pada pedang lawannya, dan matanya memantulkan energi gelap yang menyelimutinya. Dengan tatapan takjub, gadis itu melihat serangan gelap mendekatinya semakin cepat. Ia mencoba menghindar, tetapi menyadari ia tidak akan bisa melarikan diri tepat waktu dari serangan akhir yang presisi itu. Dalam upaya terakhir, ia bersiap untuk bertahan dengan bilahnya sendiri, tetapi tampaknya sudah terlambat. Gadis berambut biru itu terkejut melihat pedang teman sekelasnya mulai beresonansi. Ia kemudian mengambil posisi dan berkata ia tidak tahu siapa mereka, tetapi tidak akan membiarkan mereka menyentuh anak laki-laki itu. Pasangannya, Okita Soji, Kapten Divisi Pertama Shin Segumi, akhirnya muncul untuk membantu. Pendekar pedang itu menyuruh pasangannya untuk menyiapkan pedang, dan gadis itu sangat senang melihatnya beraksi. Ia menawarkan kekuatannya untuk menghabisi para pembuat onar itu saat ia menghadapi protagonis dan entitasnya. Kuroyasha tersenyum dan bertanya kepada pasangannya apakah itu tidak persis seperti yang ia katakan akan terjadi. Si rambut merah kembali normal dan meminta maaf kepada teman sekelasnya, menjelaskan apa yang baru saja dikatakan entitasnya. Entitas tersebut menjelaskan bahwa samurai mempercayai insting mereka dan merasa terdorong untuk melindungi yang lebih lemah. Pemuda itu bertanya apa yang harus ia lakukan sambil memperhatikan gadis itu dari jauh melalui penglihatan sirkular. Dengan suara gelap, rekannya membisikkan instruksi langsung kepadanya untuk melenyapkan gadis itu. Pahlawan itu berteriak agar entitas itu berhenti bercanda, tetapi ia menjelaskan bahwa itu hanya untuk berpura-pura akan melakukannya. Si rambut merah kemudian menjelaskan bahwa itulah sebabnya ia mencoba serangan itu, dan kita melihat Okita sangat gugup dan gemetar ketakutan. Mata gadis itu berbinar, dan ia menyadari bahwa pasangannya ternyata sangat peduli padanya. Dengan air mata di matanya, gadis itu berkata ia yakin dia, Okita, membencinya, dan itulah sebabnya ia sangat bahagia sekarang. Ia melanjutkan dengan mengatakan ia pikir ia tidak akan pernah bisa berbicara dengannya lagi. Saat pendekar pedang itu memalingkan muka, ia memegang tangan gadis itu dan meminta maaf karena telah membuatnya merasa seperti itu, menjelaskan bahwa ia memilihnya karena mengakui kemampuannya. Ia kemudian meminta gadis itu untuk bertarung di sampingnya, dan wajah gadis itu merona merah karena bahagia mendengar ajakan tersebut. Gadis itu kemudian membungkuk sebagai rasa terima kasih kepada si rambut merah, dan pemuda itu berkata ia hanya ingin melihat kekuatan penuhnya. Gadis itu lalu berkata bahwa itu mungkin alasan yang buruk, tetapi sebagai tanda terima kasih, ia akan menunjukkan kekuatannya. Dengan penampilan baru dan pedang yang berbeda, ia bersiap untuk menunjukkan kekuatan sejatinya dalam pertempuran. Protagonis juga tidak membuang waktu dan memutar bilah gelapnya, bersiap untuk konfrontasi. Tiba-tiba, energi kebiruan mulai terbentuk di lantai aula olahraga, menandakan serangan baru. Kemudian, pendekar wanita itu maju dengan teknik tusukan rangkap tiganya, melepaskan kekuatan yang luar biasa. Si rambut merah benar-benar terkejut dengan kecepatan serangan itu dan menyadari situasinya telah menjadi sangat serius. Dengan itu, ledakan besar terjadi di tengah aula, mengangkat awan debu dan puing-puing. Beberapa waktu kemudian, keduanya berjalan menyusuri lorong sekolah dengan tampak sangat lelah setelah pelatihan yang intens. Semua orang tampak kelelahan, tetapi gadis itu sangat bahagia sementara para entitas berkomentar tentang pelatihan tersebut. Mereka kemudian sampai di pintu ruang pelatihan B dan tampak sedang mencari teman sekelas mereka yang lain. Protagonis bertanya-tanya apakah yang lain masih bermain kejar-kejaran saat mereka melihat ke lorong yang kosong. Mereka kemudian menemukan guru mereka sedang duduk di lantai sambil merokok, dan pria itu bertanya bagaimana pelatihan pasangan tersebut berjalan. Instruktur menyadari bahwa keduanya akhirnya rukun, dan si pendekar pedang merasa sangat malu dengan komentar tersebut. Sang guru mengacak-acak rambut gadis itu dan menjelaskan bahwa ia tahu mereka hanya akan saling memahami dalam pertarungan serius. Tiba-tiba, si rambut merah melihat energi api di ujung lorong dan melihat makhluk mengerikan muncul. Makhluk buas itu memukul tanah dengan sekuat tenaga, menyebabkan ledakan api dan puing-puing yang besar. Serangan itu melemparkan anak laki-laki lain jauh ke sana, dan ia meneriaki teman sekelasnya karena menyerangnya seperti itu. Guru menjelaskan bahwa pelatihan itu adalah jenis permainan kejar-kejaran yang berbeda di mana hanya orang yang melarikan diri yang boleh menyerang untuk mengendalikan kekuatan mereka, tetapi ia mengakui bahwa pasangan mereka ternyata jauh lebih bermasalah daripada yang ia bayangkan sebelumnya. Kita kemudian melihat sang pahlawan, Bowolf, tertawa seperti orang gila dan menyuruh rekannya untuk menghabisi lawan tanpa ampun. Sementara itu, pemuda lainnya dengan putus asa memohon kepada dewinya, Manurva, untuk menahan amarah musuh. Pemuda itu melihat sekeliling dengan bingung karena dia tidak bisa menemukan rekannya dimanapun di dalam game. Tiba-tiba sesosok makhluk muncul dan memintanya untuk berbicara pelan karena Dewi Kebijaksanaan sedang tidur. Pemuda itu terkejut dan bertanya mengapa dia tidur di tengah pertempuran, sementara lawan menyerangnya dari belakang. Akibatnya, pemuda malang itu dihajar habis-habisan, dan adegan tersebut memperlihatkan betapa parahnya pukulan yang ia terima. Kembali ke masa sekarang, semua siswa tergeletak kelelahan di lantai dan instruktur mengumumkan aktivitas terakhir hari itu. Dengan boneka di jarinya, ia mengungkapkan bahwa tantangannya adalah pertarungan 1 lawan 4 melawan dirinya sendiri.
Sang guru memberi mereka waktu istirahat 5 menit sementara mereka tetap terbaring lemas. Diselubungi aura kegelapan, guru itu menunggu sementara salah satu siswa mengatakan mereka tidak punya peluang jika menyerang sekaligus. Si pirang bertanya apakah si rambut merah takut, tetapi dia menjawab dia tidak cukup bodoh untuk melawan peringkat Nest tanpa rencana. Pemuda berambut putih menyarankan agar mereka membuat strategi, tetapi gadis satunya menganggap itu tidak akan membantu. Kemudian pemuda itu berkata mereka setidaknya perlu membagi peran karena mereka tidak memiliki kerja sama tim. Dia menjelaskan bahwa dia dan si pirang adalah spesialis, dia jarak jauh dan si pirang jarak pendek. Dengan itu, mereka memutuskan untuk tetap di depan dan belakang sementara si rambut merah dan gadis lainnya menutupi bagian tengah lapangan. Instruktur bertanya apakah rapat strategi sudah selesai saat keempatnya bersiap untuk pertempuran terakhir. Dia kemudian melemparkan rokoknya ke udara dan memperingatkan bahwa itu akan menjadi sinyal dimulainya pertempuran besar. Dengan tatapan fokus, keempat siswa memperhatikan rokok itu jatuh dan bersiap untuk serangan mendadak. Dengan itu, pahlawan berotot itu berteriak agar si pirang maju, sementara gadis itu mengeluh bahwa dia tidak suka menerima perintah dari siapapun saat bertarung. Pada saat itu, gadis yang marah itu meluncurkan serangan frontal bermuatan energi kuning untuk mencoba memukul instruktur secara mengejutkan, tetapi sang master hanya tersenyum dan menahan pukulan itu dengan satu tangan, menunjukkan bahwa kekuatan fisiknya masih belum cukup untuk mengalahkannya. Melihat celah, si rambut merah berteriak kepada rekan berambut birunya, yang segera melompat, siap memberikan tebasan presisi dengan katananya. Kemudian keduanya menyerang bersama dalam sinkronisasi yang sempurna saat mereka mencoba menyudutkan pemburu terkuat di ruangan itu dengan gerakan cepat mereka. Di samping, rekan si pirang merayakan serangan yang masuk, tetapi segera menyadari ada yang salah karena guru itu tampaknya tidak menerima kerusakan apapun. Dengan tatapan tenang, instruktur menjelaskan bahwa rencana menggunakan teman sekelas sebagai pengalih perhatian itu bagus, tetapi teriakan mereka membocorkan seluruh niat mereka. Protagonis terkejut, menyadari bahwa bahkan dengan serangan gabungan, mereka bahkan tidak bisa menggores pertahanan lawan. Dia memperhatikan pria itu menggunakan resonansi hanya pada anggota tubuh tertentu untuk menghemat energi dan memutuskan untuk maju demi satu upaya putus asa lagi. Dengan kemarahan besar, pemuda itu mencoba pukulan langsung. Namun sang master hanya mengamati gerakan itu dengan tatapan bosan. Tiba-tiba, akar ajaib muncul dari tanah dan menjebak kaki sang veteran, yang memuji kerja sama tim siswa yang tak terduga. Namun pemburu peringkat es itu melepaskan ledakan petir biru raksasa yang menerangi seluruh game dan melemparkan keempat orang muda itu dengan paksa. Dengan teriakan kekuatan, instruktur menyatakan bahwa tidak ada yang akan mengalahkannya dalam kontes kekuatan kasar, dan energi tersebut mengambil alih seluruh tempat. Hasilnya adalah kekalahan total hanya dalam 20 detik, meninggalkan keempat pendatang baru itu tergeletak di lantai dengan napas tersenggal. Sambil mengatur napas, si rambut merah bertanya-tanya siapa kontraktor ilahi pria itu karena sebagian besar peringkat es lebih suka merahasiakannya. Tiba-tiba, sebuah suara kekanak-kanakan berkomentar bahwa semua ini sangat membosankan, dan suasana di ruangan itu seketika berubah menjadi lebih berat. Sosok misterius itu mengatakan perang sedang menemui jalan buntu dan bertanya apakah sang master benar-benar punya waktu untuk bermain dengan anak-anak. Seketika, ekspresi guru itu berubah menjadi ketakutan murni, dan dia dengan putus asa berteriak agar makhluk tak dikenal itu menjauh dari bocah itu. Sosok itu mengungkapkan dirinya sebagai Zeus, ratu para dewa, yang memiliki aura emas yang kuat di sekelilingnya. Dia kemudian memeluk si rambut merah dan bertanya kepada guru itu mengapa dia melatih saingan alih-alih melenyapkannya. Dengan tatapan jahat, entitas itu berkata akan jauh lebih baik jika dia menghabisi mereka semua sekaligus. Dia melanjutkan, mengatakan bahwa yang lemah akan musnah dan raja tua tidak peduli pada kemanusiaan sama sekali. Beberapa waktu kemudian, matahari mulai terbenam dan Akademi Hunter diselimuti cahaya oranye yang tenang. Di koridor, kita melihat hasil pertempuran dengan lubang di dinding serta meja dan kursi yang hancur di mana-mana. Kembali ke ruangan, para siswa sangat kelelahan. Pemuda berambut putih mengeluh bahwa itu berlebihan. Si pirang juga mengeluh mereka diseret ke sana dan masih harus bertarung melawan peringkat es terkuat. Entitas jahat itu kemudian muncul lagi dengan aura ungu, menunjukkan bahwa dialah tantangan terakhir hari itu. Gadis berambut biru menggebrak meja dan berteriak bahwa mereka tidak akan pernah tahu hasilnya jika tidak mencoba dengan segenap kemampuan. Tiba-tiba, guru itu muncul di koridor yang hancur dan berkata senang karena mereka semua masih ada di sana. Dengan senyum, dia memperingatkan bahwa masih ada satu tempat terakhir yang ingin dia tunjukkan kepada semua siswanya. Para siswa mulai memohon ampun karena mereka tidak sanggup lagi berlatih hari itu. Sang master mengabaikan permohonan mereka dan membawanya ke sebuah gedung modern yang besar. Mereka terkesan saat mengetahui mereka berada di asrama eksklusif untuk pemburu tingkat tinggi. Tempat itu memiliki kantin mewah dengan makanan Jepang, Barat, dan Cina sepuasnya, gym kebugaran lengkap, dan pemandian besar yang buka 24 jam. Guru itu menjawab bahwa semuanya gratis karena lembaga ini adalah agen pemerintah dengan anggaran yang melampaui polisi. Keesokan harinya, kota terbangun dengan langit biru cerah saat para pemuda bersiap untuk pindah. Si pirang berpamitan kepada anak-anak panti asuhan Azora, tempat dia dibesarkan. Sementara itu, gadis berambut biru dengan hati-hati mengemas figur aksi idolanya, Oka. Adapun protagonis, dia berada di rumah dan berdoa di depan altar foto orang tuanya.
Dia berjanji akan menjadi cukup kuat untuk melindungi adik laki-lakinya. Kakek dan neneknya memberinya semangat, mengingatkan bahwa dia selalu memiliki kekuatan untuk tidak pernah menyerah pada mimpinya. Beberapa minggu kemudian, tantangan latihan meningkat hingga tiba saatnya misi nyata pertama mereka, mengalahkan monster di sebuah pabrik. Seorang karyawan pabrik menjelaskan bahwa makhluk aneh berbentuk burung dengan tengkorak api menyerang para pekerja. Protagonis, yang ingin membuktikan dirinya, meluncurkan dirinya ke udara dengan energi kegelapan untuk menyerang monster tersebut. Namun, dia menyadari bahwa dia lupa merencanakan bagaimana cara mendarat dengan aman dari ketinggian tersebut, hingga akhirnya jatuh menimpa mobil yang diparkir. Meskipun babak belur, dia mencoba lagi. Pemuda itu mencoba menggunakan teknik penggantian senjata yang diajarkan masternya, mencoba membayangkan bayangannya menjadi busur. Namun, samurai bayangannya menjelaskan bahwa mustahil membuat busur tanpa pernah menyentuhnya di dunia nyata. Situasi memburuk saat segerombolan makhluk terbang menutupi bulan merah, dan monster raksasa hasil penggabungan itu bersiap untuk menyerang. Seketika, seekor binatang raksasa dengan api biru dan oranye muncul dan menatap pemuda itu dengan penuh kebencian. Sang protagonis terkejut dan berteriak tidak percaya bahwa semua makhluk itu telah bersatu menjadi satu. Tanpa membuang waktu, monster raksasa itu menyerang dengan ledakan energi dan menghancurkan sebuah menara besi. Akibat dampaknya, beberapa serpihan puing berterbangan kemana-mana, dan si rambut merah mencoba melindungi dirinya sebaik mungkin. Entitas di dalam dirinya memperingatkan agar dia menggunakan resonansi, atau dia akan berakhir menjadi sasaran empuk bagi makhluk itu. Dia mencoba mengaktifkan kekuatannya dan pedangnya mulai bersinar, tetapi energinya tampak sangat tidak stabil. Tiba-tiba, kekuatan itu bermanifestasi sebagai kristal ungu di tangannya, namun segera memudar. Energi itu menghilang sepenuhnya dan si pemuda menjadi putus asa, tidak mengerti apa yang salah. Makhluk terbang itu mendekat untuk menyerang sementara sang entitas hanya mengamati situasi. Pemuda itu tersandung ke belakang dan terus bertanya-tanya mengapa kekuatannya tidak berfungsi sekarang. Dia berteriak frustrasi karena tidak bisa menggunakan resonansi. Saat monster itu bersiap menyerang, dalam keadaan putus asa, protagonis itu berlari dan bersembunyi di balik beberapa pipa agar tidak terlihat oleh musuh. Makhluk raksasa itu terbang di atasnya, mencari mangsanya dengan tatapan murka. Sambil berbaring di tanah, sang samurai bertanya apakah dia sudah bisa menggunakan kekuatannya lagi, dan pemuda itu menjawab dia akan mencoba lagi. Dia duduk untuk bermeditasi dan aura ungu perlahan mulai terbentuk di sekelilingnya. Namun upaya itu gagal, dan si pemuda heran mengapa resonansi berhenti bekerja secara tiba-tiba. Entitas itu kemudian menjelaskan bahwa itu hanyalah batas dari wadah yang dia miliki saat ini. Sang samurai kemudian menyuruh rekannya untuk mengingat apa yang dikatakan guru mereka beberapa hari yang lalu. Kita kembali ke ruang kelas di mana instruktur sedang bersiap untuk mengumumkan topik pelajaran. Sang master menulis di papan tulis dan mengungkapkan bahwa topik hari itu adalah tentang kekuatan resonansi. Anak laki-laki berambut putih mengeluh, mengatakan bahwa mereka sudah tahu cara menggunakannya dan kelas itu terasa sia-sia. Sang guru kemudian menantangnya dan meminta pemuda itu untuk menjelaskan kepada kelas apa itu resonansi. Pemuda itu menjawab bahwa itu adalah saat kamu mengambil kekuatan pasanganmu, tetapi sang master menganggap jawaban itu terlalu samar. Beliau menjelaskan poin-poin penting berikut. Definisi, teknik untuk menggunakan kekuatan dewa atau pahlawan seolah-olah milik sendiri. Risiko, tubuh manusia terlalu lemah untuk menahan seluruh kekuatan tersebut. Jika digunakan sembarangan, pengguna bisa kehilangan kendali atau kekuatannya berhenti berfungsi. Wadah, vessel setiap orang terpilih memiliki wadah untuk menahan energi ini. Semakin sering resonansi digunakan, semakin besar dan tahan lama wadah tersebut seiring waktu. Master menjelaskan bahwa semua pelatihan dasar selama ini adalah untuk memperkuat hal tersebut. Beliau mengakhiri dengan mengatakan bahwa terserah mereka untuk membuat kekuatan pasangan mereka bersinar atau terbuang sia-sia. Kembali ke masa sekarang, sang samurai bertanya apakah pemuda itu akhirnya ingat pelajaran penting tersebut. Entitas menjelaskan bahwa pertarungan telah berlangsung lama, itulah sebabnya energi bocah itu habis. Bayangan itu menyarankan agar mereka mundur dan membiarkan orang lain menangani monster itu. Namun si pemuda ragu-ragu. Tiba-tiba, beberapa bulu bercahaya jatuh dari langit dengan kecepatan tinggi dan menancap di tanah, memicu ledakan api. Makhluk terbang itu berteriak dan mengisi energi ungu di sayap logamnya, lalu menembakkan hujan bulu tajam. Sang protagonis berlari menuju gedung terdekat untuk bersembunyi. Di tengah pelarian, sebuah bulu menusuk kakinya, dia berteriak kesakitan dan terjatuh. Dengan susah payah, dia berhasil bersembunyi di gang sempit di balik pipa. Sang samurai mengatakan mereka sudah mencapai batas karena luka di kakinya. Namun, pemuda itu justru mulai memusatkan energi ungu di tangannya. Dia mencoba membentuk sebuah busur. Meskipun sang samurai memperingatkan bahwa itu sia-sia karena energi mereka hampir habis, pemuda itu mengingat instruksi gurunya bahwa bayangan haruslah seperti logam lunak. Dia memvisualisasikan bagaimana Kurasha menggunakan busur saat latihan. Saat monster itu menemukan mereka dan menghancurkan tempat persembunyian, tatapan pemuda itu berubah drastis. Dengan penuh tekad, dia berseru, "Cukup sudah semua ini." Dia berhasil mengaktifkan penguasaan senjata dengan energi kegelapannya. Dia menciptakan sebuah busur hitam besar.
Dengan teriakan perang, dia melepaskan anak panah energi raksasa. Serangan itu menghantam inti monster dengan tepat, dan makhluk itu larut menjadi bulu-bulu hitam. Monster itu akhirnya kalah.